Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video gua, channel gua Agus Muhammad. Apa kabar teman-teman mencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah? Rekening aman? Oke, di video ini gue ingin share pengalaman gue pribadi tentang gimana cara masuk dan kerja di PT Astra Diasu Motor. Suka dukanya seperti apa? Insya Allah bakal gue jelasin di video ini. Tapi buat teman-teman yang baru gabung di channel gue, silahkan subscribe dulu channel gue. Insya Allah channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Allah beri kemudahan untuk dapat pekerjaan yang terbaik di antara yang terbaik. Yang belum subscribe, subscribe dulu aja lah. Oke, jadi langsung aja. Dulu itu gue masuk Daihatsu lewat BKK di daerah Tegal. Tesnya dulu itu di SMK Negeri 1 Adiwarna atau SMK ADB. Gue daftar dulu di bulan Juni kalau nggak salah. Sana bayar sekitar 30 ribuan untuk registrasi pendaftaran. Tes dibagi dua tahap. Yang pertama psikotes dibagi dua tahap. Yang pertama psikotes seperti biasa, udah gue jelasin di situ ya kisi-kisinya. Psikotes pertama alhamdulillah gue lolos, dan psikotes kedua lolos juga dan lanjut ke interview. Kalau dulu itu di tahun 2012 tidak ada tes fisik. Tes fisik itu kemungkinan kenapa diadakan karena di Daihatsu capek. Yang pertama capek dan benar-benar perlu energi yang lebih ya untuk orang-orang yang kuat sebenarnya. Lanjut ke cerita. Psikotes dulu daftar sekitar ada 1.200 orang. Sampai ke interview gue nggak tahu karena gue nggak tahu datanya. Lolos, besoknya langsung interview. Interviewnya langsung dengan masing-masing, ada yang dengan usernya, ada dengan HRD, dan kebetulan gue dengan usernya langsung di sana. Yang ditanyakan tentang pengalaman PKL dan segala macam, dan udah gue jelasin juga di video gue yang judulnya tips dan trik lolos interview PT Astra Diasu Motor. Setelah lolos, setelah itu kalian dikabarin selisih 3 hari untuk MCU. Jadi misal interview lolos dikabarin hari Rabu, berarti MCU itu kami Jumat, Sabtu. Hari Sabtu kalian medical check up. Dan medical check up jaraknya pengumuman di medical check up adalah 2 minggu. Alhamdulillahnya saat itu gue gagal di medical check up dengan alasan yang gue nggak tahu apa ya. Jadi setelah gue gagal, namanya manusiawi, kadang ngerasa kecewa segala macam. Tapi nextnya setelah beberapa bulan Daihatsu kembali buka lowongan dan gue daftar lagi dengan tes yang sama, tapi yang interview beda orang ya. Dan karena gue udah pernah ikut di yang tahap pertama itu yang gue gagal menjauh, jadi dari tahap psikotes ke interview alhamdulillah lancar. Dan belajar dari pengalaman gue gagal di medical check up, akhirnya gue lolos di medical check up di pendaftaran yang kedua ini. Kenapa gue gagal? Kemungkinan yang pertama, saat itu gue begadang ya, namanya anak muda. Pas interview itu gue begadang dan masih aktif ngerokok, yang seharusnya gue berhenti sejenak buat bersihin paru-paru, tapi gue masih ngerokok saat itu. Jadi akhirnya gue gagal. Tapi semua itu gue rubah ketika di tes kedua. Gue udah nggak ngerokok saat itu ya, nggak begadang, tidur cepet, habis isya langsung tidur. Terus olahraga kecil gue lakuin saat itu. Alhamdulillah di MCO yang kedua ini gue lolos. Singkat cerita, gue tes 2012 sekitar bulan Septemberan, tapi ditempatin di Daihatsu itu di bulan waktu itu di bulan Januari akhir atau Februari awal 2013. Jadi gue join di Daihatsu itu di bulan Februari 2013. Saat itu UMR masih kecil banget, masih kisaran 1,7 jutaan, benar-benar kecil saat itu ya, beda dengan sekarang. Ditempatin di Kerawangan Assembling Plant yang di Surya Cipta, plan baru untuk Ayla dan Agia. Saat itu masya Allah ya, yang lolos itu kerennya Daihatsu, sekali rekrutmen ada 300 sampai 400 orang yang lolos, banyak banget. Karena emang dia sekali rekrut banyak banget. Lanjut ke tadi di Karawang, gue ditempati di bagian assembling karena mungkin non pengalaman dan jurusan gue elektronika, entahlah, intinya gue ditempati di assembling. Kerjaan di Daihatsu
2 shift, dapat makan, ada jemputan. Tapi untuk surat cipta ini khusus jemputannya, karena kan di Daihatsu ada banyak plan, terutama di Kerawang ada di surat cipta dan di KIC untuk engine-nya. Namun untuk di daerah plan engine ini dia nggak ada jemputan khusus untuk yang di kawasan surat cipta untuk Ayla Agia ini. Tapi di Daihatsu ini buat teman-teman yang ikut jemputan dipotong uang transportnya dipotong. Gue lupa dulu itu sekitar 15.000 per hari dipotongnya, dan uang transport Daihatsu hampir 2 kali lipat dari 15.000. Jadi ada kemungkinan hampir dipotong setengah transportnya. Tapi untuk bisnya lumayan mewah, itu Starbus ya, full musik, full AC, bener enak lah, nyaman. Next, gue di Daihatsu 2 tahun. Qadarullah nggak diangkat karena waktu itu ambil cutinya kebanyakan. Pahitnya di Daihatsu itu capek banget. Kalau teman-teman pengen ngerasain kerja capek ya di Daihatsu. Sana targetnya 1 menit 1 mobil. Jadi dalam 1 menit itu harus jadi 1 mobil, jadi benar-benar capek. Apalagi teman-teman assembling kerja di atas konveyor. Jadi ya begitulah. Terus enaknya di Daihatsu apa ya? Adalah enaknya lebih enak daripada nganggur. Tapi kalau pahitnya itu capek, karena ya mungkin kalau teman-teman punya teman yang di Daihatsu, ex Daihatsu, pasti kalau tanya Daihatsu capek nggak, pasti jawabannya capek. Tapi ya dari segi safety segala macam terjamin. Misal kalian yang nauzubillah kecelakaan, dijamin sama perusahaan. Terus kesehatan dijamin, enak lah. Bahkan kemungkinan sekarang itu pabrik mobil yang lemburnya paling kenceng ya Daihatsu. Kemungkinan ya Daihatsu, Toyota aja kalah, karena Avanza itu dibikin di Daihatsu. Terus oh iya, untuk Daihatsu sendiri dia masih satu grup dengan Toyota Group, sama halnya dengan Hino, Sugiti, dan apalagi ya, RPT. Begitu teman-teman ada yang tahu PT RPT ya, itu masih di Toyota Group, termasuk TBI. Nah, terus apa lagi ya, udah segitu aja. Intinya lebih enak di Daihatsu daripada kalian nganggur. Tapi kalau ada pilihan lain ya pikir sendiri. Udah apa ya, udah. Kalau emang ada yang bertanyakan silahkan tanya. Kalau mau tanya gigi bolong lolos MCU nggak, ya lolos lah, nggak ada hubungannya gigi berlubang atau apa. Yang penting kalian nggak ada penyakit dalam, nggak ada hipertensi, nggak kena DB, terus anemia segala macam tuh baru kemungkinan gagal. Paru-paru basah. Kalau cuma gigi bolong terus ada bekas luka mah nggak masalah, karena medical check up di Daihatsu cukup gampang, nggak terlalu berlebihan. Standar darah, urin, terus ronsen, setelah itu cek dokter, tensi, cuma itu doang, nggak terlalu berlebihan. Tapi untuk rekrutmen sekarang itu katanya sih ada tes fisiknya dulu, dan untuk contoh tes fisiknya atau skorsingnya sudah gue jelasin di video gue judulnya Kisi-Kisi PT Astra Daihatsu Motor. Dah, sekian aja. Buat teman-teman yang mau bikin CV, satuin berkas-berkas dalam satu file PDF sama surat lamarannya, insya Allah gue bisa bantu. Silahkan japri di nomor WhatsApp gue 0899207633, dan hanya 20 CV per hari karena gue ada kerjaan juga ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya, jangan tanya di WhatsApp. WhatsApp itu buat yang mau order CV aja. Kasihan teman-teman yang mau bikin CV ketupuk sama WhatsApp kalian yang mau nanya loker segala macam. Kalau mau nanya silahkan di kolom komentar YouTube, karena kolom komentar gue nggak dikunci ya. Dari gue itu, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nyempetin waktunya buat nonton video yang nggak jelas ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini ada kabar baik buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.